Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 15 Juli 2024 merupakan peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Selamat datang di hati kami. Ini kami, dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Namun, kami mau mengarahkan hati dan kehendak bebas kami untuk berusaha memahami kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi hati kami, kuasai dan berkaryalah dalam hati kami, agar mampu mendengar firman-Mu, memahami dan mengamalkannya pada hari ini. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 1, ayat 11 sampai dengan 17. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin Sodom. Untuk apakah kurbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu akan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak anak lembu tambun. Darah lembu jantan dan domba serta kambing jantan tidak kusukai. Apabila kalian datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kalian menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi jijik bagiku. Kalau kalian merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kalian menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau gugung,
sebab kurban bakaran-Mu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumah-Mu, atau kambing jantan dari kandang-Mu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusan-Mu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulut-Mu? Padahal Engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang Engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali.
Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Hukum yang terutama. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Ada seorang rekan saya di komunitas. Kita sebut saja namanya Ana. Ana adalah seorang Katolik yang taat dan seorang katekis dengan pengetahuan yang baik serta luas. Dan dia murah hati membagikan pengetahuan kepada teman-temannya. Pada suatu waktu, saya berbincang-bincang dengannya. Ternyata dia memiliki kisah rumit berliku, namun menarik untuk bisa menjadi seorang Katolik. Ana dulunya seorang Muslim. Seluruh keluarganya Muslim yang kuat dan fanatik. Pada suatu saat dalam hidupnya, Ana merasa terpanggil untuk mendalami agama Katolik. Ia pun belajar dari berbagai sumber tentang kekatolikan. Pada akhirnya, Ana memutuskan untuk dibaptis. Namun semua ia lakukan diam-diam. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang tahu bahwa ia telah dibaptis. Ketika rahasia itu tersingkap, seluruh keluarga besar memusuhinya, mencemooh dan mengejeknya. Ana diam, terkucil, dan pergi meninggalkan keluarganya. Namun, peran keluarga tetap penting. Ketika Ana jatuh sakit, ia terpaksa pulang dan dirawat oleh keluarganya. Walau dibujuk dan dirayu untuk kembali ke agama keluarga, Ana tetap tidak bergeming. Ketika membaca Injil hari ini, bagian ini mengingatkan saya pada Ana. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Matius bab 10 ayat 34-36. Pernahkah saudara-saudari mengalami situasi yang mungkin serupa dengan kisah nyata Ana, yaitu ada dalam kondisi perpecahan atau permusuhan karena Anda lebih memilih untuk mengasihi Allah? Ketika orang tua berkata jangan, namun Anda tahu bahwa itu tidak benar. Ketika pasangan hidup memaksa Anda untuk melakukan sesuatu, namun Anda tahu itu bisa menyakiti hati Yesus, kekasih sejati Anda. Sejauh mana Anda memilih untuk melakukan yang benar di mata Tuhan dan harus berkonfrontasi melawan orang tua, pasangan, teman, anak, atau saudara?
ketika Anna memilih untuk mengikuti Yesus, Anna bersungguh-sungguh dan mewujudkan dalam keputusan dan tindakannya. Akibatnya, orang-orang seisi rumahnya menjadi musuh bagi iman Anna. Namun, Anna berteguh dan dengan segala pengorbanan, ia mengikuti Yesus. Kembali saya teringat perikop di kitab Matius bab 22 ayat 36 sampai 37. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Anna telah melakukan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dan melakukan pengorbanan yang sangat besar dalam hidupnya, kehilangan semuanya, dan dikucilkan. Anna telah berkorban dengan segenap hati, jiwa, dan akal budinya untuk memilih jalan mengasihi Yesus. Saudara-saudari, kita semua dipanggil dan dipilih untuk mengasihi Allah. Apakah kita memahami makna pengorbanan Yesus yang begitu mengasihi kita hingga mengorbankan nyawanya? Apakah kita bisa dan mau melakukan pengorbanan yang sama atas nama cinta untuk Yesus Allah kita? Mari kita resapi hukum yang terutama dalam kepercayaan iman kita. Kasihilah Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan tentu saja, mari kita wujudkan dalam perbuatan tingkah laku kita sehari-hari. Tidak hanya di bibir dan dalam ucapan doa saja. Dan saat ini, jika Tuhan berkehendak, Anna sedang dalam proses memenuhi panggilannya untuk mencintai Allah di atas segalanya, dengan mengabdikan diri menjadi seorang biarawati. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Marilah berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus atas bimbingan dan rahmat hikmat yang diberikan pada kami. Betapa sering kami mendengar hukum terutama yang telah diajarkan berulang kali pada kami. Namun, kerap kali kami lalai dan mengabaikan dengan sengaja. Ampuni kami ya Bapa. Kami mohon, berikan kami rahmat keteguhan hati untuk semakin mencintai Engkau di atas segala-galanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.